Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 10 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu pijakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami percaya kepada Yesus sang batu pijakan, sehingga kami dapat meningkat dalam pertumbuhan karakter kami, hingga pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus dan dapat bertemu dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai dari Malaysia. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi ini 10 Desember 2024 berjudul Batu Pijakan. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Bangsa yang telah dinyatakan Allah sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Musa mendengar seruan mereka memohon darah Kristus. Ia melihat mereka menyalibkan juru selamatnya. Kepadanya dinyatakan penderitaan Kristus saat ia tergantung di kayu salib. Ketika ia melihat kenaikan juru selamat dan melihat bahwa ia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan menyertai juru selamat dan membukakan pintu gerbang kekal baginya, betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Sukacita, kemuliaan, cahaya yang bersinar dari wajahnya tidak dapat dijelaskan oleh apapun, tidak dapat digambarkan oleh pena apapun. Musa adalah salah satu dari mereka yang menghibur Kristus di gunung pemuliaan. Kemudian diperlihatkan kepadanya suatu pemandangan tentang banyaknya tawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan yang masuk ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Meskipun fakta bahwa suatu kebohongan telah ditaruh ke mulut penjaga Romawi yang mengawasi makam supaya murid-murid tidak datang pada malam hari dan mencuri tubuh Kristus, kebangkitan tawanan-tawanan ini untuk hidup kembali meneguhkan keyakinan bahwa Kristus sendiri telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi ketika banyak orang mulai percaya kepada Anak dan menerima kebenaran ilahi dari bibir para pengikut Yesus, setan melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan yang sedang dilakukan para pengikut Yesus. Maka ia memutuskan untuk menuntun pria dan wanita untuk menolak Bapa dan hukumnya, sebagaimana orang-orang Yahudi telah menolak Kristus. Kerana tipu dayanya, manusia akan gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya, dasar pemerintahannya di sorga dan di bumi. Perjanjian lama yang berisi nubuat-nubuat tentang kedatangan Kristus kini tidak lagi diperhitungkan. Seruannya sekarang adalah Kristus, Kristus, Injil, Injil. Namun, Injil diajarkan di seluruh Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Injil dinyatakan dalam semua nubuat tentang kedatangan pertama Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Setiap tindakan penyelenggaraan lama untuk menjauhkan pria dan wanita dari dosa atau untuk mendatangkan pengampunan bagi mereka dilakukan dengan
mengacu kepada juru selamat yang akan datang. Dia adalah batu pijakan yang dengannya umat manusia akan ditinggikan. Manuskrip Releases volume 10 halaman 155 dan 156. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Erik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 587, paragraf 2. Kita sering mendengar banyak orang yang mengaku beragama Kristus berbicara seperti ini. Kita semua harus turun pada suatu tingkatan. Tidak ada yang namanya orang Kristen yang turun pada suatu tingkatan. Memeluk kebenaran Allah dan agama Alkitab bukanlah turun pada suatu tingkatan, melainkan naik ke tingkat yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih tinggi, tempat kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Itu sebabnya kita perlu batu pijakan agar dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, karena alasan inilah Kristus merendahkan dirinya untuk mengambil alamiah kita, supaya melalui kerendahan hati, penderitaan dan pengorbanannya, ia bisa menjadi batu pijakan untuk manusia yang jatuh, agar mereka bisa memanjat pada jasa-jasanya, dan agar melalui keunggulan dan kebajikannya, usaha mereka untuk menuruti hukum Allah bisa diterima olehnya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang namanya turun kepada suatu tingkatan. Yang ada adalah kita berusaha menjejakkan kaki kita pada kebenaran abadi yang tinggi dan agung. Karenanya, Roh Nubuat melanjutkan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 588, paragraf 1. Kita mencari kemurnian dan kekudusan hidup agar kita akhirnya dapat dipersiapkan untuk menjadi masyarakat sorgawi di kerajaan kemuliaan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai peningkatan karakter Kristen ini adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara lain untuk meninggikan keluarga manusia. Oleh sebab itu, Yesuslah satu-satunya pijakan untuk kita dapat mencapai ke tempat yang lebih tinggi, mencapai kesempurnaan karakter, dan akhirnya menjadi warga kerajaan kemuliaan. Dan untuk menjadi batu pijakan, Yesus harus menjadi manusia. Roh Nubuat berkata dalam The Rivian Herald tanggal 16 Januari tahun 1894 paragraf 1. Anak Allah yang tak terbatas membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan dirinya kepada kematian di kayu salib agar ia dapat menjadi batu pijakan yang melaluinya manusia dapat bertemu dengan keilahian. Ia memungkinkan manusia untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Dengan demikian, satu-satunya cara agar kita dapat bertemu dengan Allah Bapa yang ilahi hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya batu pijakan. Sebab Yesuslah satu-satunya oknum di alam semesta ini yang dapat merangkul kita dengan lengan kemanusiaannya dan meraih tahta Bapa dengan lengan keilahiannya. Inilah yang Musa lihat. Kemudian, Roh Nubuat menjelaskan kutipan yang indah berikut ini. Perhatikan. Terlalu mahal bagi sorga untuk memberikan Yesus kepada kita. Terlalu mahal bagi sorga, bagi Kristus untuk menanggalkan jubah kerajaannya, menanggalkan mahkota kerajaannya, dan turun dari jabatannya yang tinggi, sang pangeran kehidupan dari kemuliaan, agar ia dapat menjadikan dirinya dalam kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan sebagai batu pijakan bagi manusia untuk melangkah. Bukanlah kemanusiaan, melainkan kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan, dan manusia dapat melangkah di batu pijakan itu, dan ia akan berada di tempat yang menguntungkan bersama Allah karena wewangian itu.
Karena karakter Allah yang disucikan dan kudus memenuhi kehidupan setiap jiwa yang makan roti kehidupan dan minum air keselamatan. Dan setiap orang yang makan dari Kristus, yang menerima firman-Nya dan melakukannya, memiliki hidup yang kekal. Hidup itu ada di dalam Dia, karena Ia ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam Dia. Sungguh suatu kutipan yang indah dan menguatkan. Jelas sekali, hanya satu pijakan, sebab hanya ada satu jalan kepada Bapa, hanya satu jalan untuk menerima kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Sebab memang hanya ada satu terpilih yang Bapa letakkan. 1 Petrus 2 ayat 6 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bagi yang percaya, batu tersebut mahal, tetapi bagi yang tidak percaya, batu tersebut dibuang. Namun, oleh Allah Bapa telah dijadikan batu penjuru dan batu sandungan, khususnya bagi yang tidak percaya. Adakah saudara percaya akan batu mahal, batu pijakan yang adalah Yesus Kristus? Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, sebab kehidupan kekal tersedia bagi yang percaya dan tinggal di dalam sang batu pijakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah satu-satunya batu pijakan kami, agar kami dapat naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu menjadi serupa dengan karakter-Mu ya Bapa, dan itu kami peroleh hanya melalui satu jalan, yaitu di dalam anak-Mu. Dan tidak hanya itu, namun kehidupan kekal dapat menjadi bagian kami, sebab kami dapat tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, maka sang batu pijakan dapat menjadi bagian kami. Hidup kami hari demi hari diubahkan hingga pada akhirnya layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.